Nama saya Sahrir Bolang. Usia saya sudah 46, 47 mau masuk 47. Saya asli warga Desa Wakapsir, Kampung Lerabai, suku Kuilelang, kalau kesukuan saya. Di dalam Kampung Lerabai ini ada 4 suku, yaitu suku Raja, suku Kuilelang, Keletuas, Melangkabat. Keaslian saya sebagai suku Kuilelang. Dipercayakan saya 4 suku, 3 suku untuk jadi juru pelihara Masjid Tua At-Taqwa Lerabai sejak 2015. Masjid, tentang sejarah Masjid At-Taqwa Lerabai mulai dibangun oleh Sultan Kimles Gogo. Dipimpin oleh Sultan Kimles Gogo, disertai dengan 4 suku, yaitu di Lerabai, suku Raja, suku Kuilelang, Keletuas, Melangkabat. Sejak bangunnya itu, setelah dikerja selesai, awal mulanya kerja itu, tiang utamanya masjid ini 4 tiang utama, tiang Ka'bah itu sudah dibagikan masing-masing suku, 4 suku itu. Jadi mereka kerja itu saling dipisahkan dengan tidak saling mengetahui salah satu kelompok punya pekerjaan begitu. Kan masing-masing suku ini sudah terapkan dengan dia punya motif dan budayanya, kesukuan masing-masing. Jadi ketika pekerjaan itu berjalan, dilindungi dengan pagar-pagar pelindung, sehingga dari pihak sebelah tidak bisa melihat pekerjaan di pihak sebelah sampai selesai. Waktu bangunnya itu, beliau Sultan Kimles Gogo diperintahkan untuk kosongkan ini kampung. Paginya baru kembali ke kampung Lerabai ini. Jadi pagi kembali ke kampung Lerabai, masjid ini sudah terbangun. Awalnya itu kami juga belum mengetahui tentang tahun berapa didirikan. Sebab saya yang ada duduk ini, saya punya nenek saya tidak mengetahui itu. Menurut saya punya bapak cerita itu, dia tanya sama saya punya nenek. Nenek saja bilang, kita naik ini masjid sudah ada. Siapa yang bangun, dan tahun berapa kita tidak tahu. Hanya saja kita tahu tentang 1600 yang 32 yang dibangun itu, ada catatan yang di kepala tangga itu. Catatan yang ada di kepala tangga pakai Arab Latin. Jadi catatan itu kami sendiri tidak langsung mengetahui bahwa tahun berapa, tapi kita juga koordinasi dengan pihak Departemen Agama untuk sama-sama mengetahui tentang sebenarnya tahun berapa. Jadi saya mulai cerita dari tiang utamanya, 4 buah tiang utama itu, masing-masing suku, 4 suku ini sudah punya kepemilikannya satu-satu. Dari 4 sudut atap ini sudah dibagi secara kesukuan, 4 suku. Begitu punya bunga-bunga yang terpasang di 4 suku itu pun juga itu sudah masing-masing 4 suku punya kepemilikan dan digambarkan sesuai dengan motif dan bunganya masing-masing suku. Jadi suku Raja dia di bagian utara timur laut. Suku Keletuas dia bagian selatan, bagian timur. Suku Melangkabat dia bagian barat daya. Terus suku kami Kuilelang dia bagian utara barat laut. Itu masing-masing punya bunga dan motifnya sudah dipakai masing-masing kesukuan. Tiang Ka'bah pun demikian, sesuai dengan sudut-sudut yang dibagikan itu
bagian mana yang kepemilikan suku A dan suku B, begitu juga tiang Ka'bahnya seperti itu. Kalau awal mulanya atap itu diatap dengan dinding, anyaman dinding yang dipakai dinding rumah itu yang dipakai atap, termakan usia sampai dengan rumput tumbuh di atas pun hujan tidak tembus. Nah, datang istana kerajaan ini dikena bom, hancur semua dia punya bangunannya, sengnya masih layak dipakai. Makanya dari raja perintahkan, sudahlah seng ini biar kita bawa ke masjid untuk atap di masjid. Kalau Bapak Raja tidak buka tangan, buka hati seperti, maka masjid ini mungkin nama yang kita bilang. Sebesar ini kita mau ambil daun di mana? Hingga masuk di tahun 84 baru ganti seng yang pertama. Seng pertama. Yang kedua masuk 97-98 diganti lagi. Ganti ke atapnya seng. Masuk 2011-12 diganti dengan multiroof. Sampai sekarang masih terpakai ini. Untuk konstruksi bangunan yang utama-utamanya tidak pernah dirubah, tidak pernah diganggu. Hanya bagian konstruksi atas yang rusak itu mungkin diganti dan diganti. Untuk rubah tetap tidak rubah, motifnya tetap sama, biasa. Renovasinya itu pertama pengetapan itu dari gantinya seng itu dari Departemen Agama. Yang kedua sekaligus dan pagar ini, pagar masjid ini, itu direhab oleh Dinas Kebudayaan Provinsi di tahun 97-98. Yang ketiga 2011-12 itu dari 4 suku Kui yang ada di Lerabang sampai di Muru, Kalabai, sampai di Kota Besar. Yang di atas, yang paling menonjol ke atas itu Kamusang. Yang dia punya jari-jarinya kiri kanan itu pun juga sudah dibagi 4 suku itu. Seperti yang saya ceritakan tadi. Kamusang itu memang sudah adanya masjid itu harus ada. Tapi yang dia punya bunga-bunganya ke kiri ke kanan dan itu sudah terbagi 4 suku itu. Kalau dikatakan dalam bahasa Kui Tewiling. Kalau Malangkabat dia pakai ukiran mata bubu penangkap ikan. Kalau suku Raja dia pakai bunga yang ada itu bunga Jawa, kalau disebut oleh banyak orang itu bunga Jawa. Kalau suku Keletwas ini dia pakai bunganya tersendiri. Kalau suku Kuilelang itu pakai bunga daun bulu. Jadi kedatangan tentang Sultan Kimles Gogonya, dia di atas dari itu. Kira-kira dia menjalankan misi berapa tahun baru bangun ini masjid itu mungkin terputus, Pak. Kalau ketokohan Sultan Kimles Gogo ini asalnya dari Maluku Utara, Ternate. Perjalanan beliau dari Ternate ke Lerabang ini, tempat persinggahan pertama itu di Pantai Utunggal. Dia itu sudah ada kerajaan di sini, di Lerabang ini sudah ada kampung dan sudah ada kerajaan. Bagaimana dia mau jalankan dia punya misi ini? Dia sempat mendarat di pelabuhan itu dan berjalan menuju ke Lerabang, kurang lebih ada 100 meter itu. Dia niatkan dan matendang batu itu sempat terangkat ke atas bukit. Dalam niat dia itu kalau kampung di sebelah ini saya bisa Islamkan, baka batu ini saya tendang dia bisa terangkat ke atas bukit ini. Dengan pertolongan Allah dia tendang itu batu, sempat batu terangkat naik ke bukit itu.
Sampai batu sampai sekarang masih ada. Diberi nama itu batu Kimles. Berjalan lagi dari tempat batu itu ke timur kurang lebih ya ada 1 kilo barangkali. Ada goa. Dia berteduh di situ dulu. Paginya ini mama-mama di kampung ini kan biasa cari siput, miting kering. Jadi pergi ke sana kelihatannya orang yang dicurigakan begitu, tidak dikenal dan dicurigakan orang ini baik atau tidak. Mereka balik dan lapor ke raja, orang yang motif-motifnya dia dicurigakan. Raja perintah panglimanya ke sana dengan segala macam alat perang lengkap. Sampai di sana sempat mereka serang dengan anak panah yang dorong lepas pergi itu. Sasarannya ke dia, tetapi kembali menuju kepada orang yang menyerang itu. Berulang-ulang kali. Diberi utusan lagi ke raja. Kalau begitu bukan orang sembarang, ajak dia saja ke kampung. Jadi orang kedua pergi lagi, ajak dia secara baik-baik, dan dia juga bersedia untuk ke Lerabaing. Sampai di Lerabaing sini, di pantai situ, pantai Lerabaing, beliau tidak mau masuk di kampung. Belum bersedia masuk di kampung. Solat Jumat itu setiap Jumat dilakukan. Kalau 5 waktu itu, namanya di warga di sini punya kesibukan yang masing-masing. Maka ada yang sering ke masjid, ada yang mungkin lakukan di rumah. Kalau kurban waktu dilakukan itu, yang masih kami lakukan di sini waktu hari-hari Raya Idul Kurban ya. Itu kalau ada warga yang menyumbang atau mensedekahkan, itu tempat pengorbanannya sudah siap dari zaman itu sampai sekarang masih terpakai. Lubang itu pas di depan mihrab, depannya imam itu, ditutup dengan batu pelat. Di alas dan kayu pembantainya masih ada tersiap juga. Di atas lubang terus binatangnya dibantai di atas. Itu kayu pun masih ada.